Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bersyukur ya kembali kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun kita masih online dari rumah masing-masing. Pada pagi hari ini kita mau naikkan satu pujian yaitu Yesus itulah satu-satunya. Kita semangat ya, kita memuji Tuhan kita dengan bangkit berdiri ya. Ya, kita nyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan ya. Penolong kita yang sungguh. Kita bersyukur ya memiliki Tuhan yang ajaib yang bisa menolong kita setiap saat. Nah anak-anak, pada saat ini kita mau mempersiapkan diri untuk mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan. Nah kita mau nyanyikan satu pujian yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Kita siapkan hati ya anak-anak. Disampaikan oleh Chwantau Antonius. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Halo adik-adik sekolah minggu semuanya, good morning. Apa kabar kita semua? Contoh berdoa setiap kita dalam kondisi yang sehat, kondisi yang happy. Karena pagi hari ini kita mau sama-sama belajar lagi firman Tuhan.
Contoh seneng deh bisa ketemu adik-adik semua. Sebentar, kita peregangan dulu ya biar gak ngantuk saat dengerin firman Tuhan dan kita bisa fokus. Ya, kita peregangan bentar ya. Oke. Contoh kayaknya belum lihat nih, semuanya pada bangkit berdiri terus peregangan bentar terus duduk lagi. Oke. Gimana? Udah siap? Udah ready? Ayo kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menyiapkan diri kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar pagi hari ini apa yang disampaikan. Biarlah kami boleh sama-sama semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama kami, dan boleh menghidupi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik semua. Senang banget deh hari ini kita bisa sama-sama kembali belajar lagi tentang firman Tuhan. Ya, hari ini contoh pengen membagikan satu kisah, satu cerita tentang salah satu murid Kristus, murid Yesus, murid yang cukup terkenal sih ya. Adik-adik pasti tahu gitu ya. Siapa namanya? Ada yang bisa tebak nggak? Rasul Petrus, betul ya. Kita akan belajar sama-sama tentang Rasul Petrus. Contoh hari ini kasih judul Petrus dilepaskan dari penjara. Ya sama sih dengan judul perikopnya ya. Tapi contoh tambahin, Petrus dilepaskan dari penjara lagi. Hah? Lagi? Iya. Ini kali ketiga Rasul Petrus dilepaskan dari penjara dan dia mengalami pertolongan Tuhan. Mari sama-sama adik-adik membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 19. Kita akan baca pelan-pelan ya. Adik-adik sudah menemukannya? Sudah? Oke, kita mau sama-sama pelan-pelan membaca ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-19. Contoh akan bacakan buat adik-adik di semua di rumah menyimak ya. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam, sebelum Herodes hendak menangkapnya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat sesuatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya
dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus mengetuk. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu, dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Panjang ya adik-adik ya? Iya, tapi ceritanya ini seru banget. Karena lagi-lagi Rasul Petrus diselamatkan oleh Tuhan, dilepaskan, dibebaskan dari penjara oleh Tuhan Yesus. Wow, keren banget ya. Adik-adik, kisah ini dimulai di gereja di Yerusalem saat itu sedang mengalami tekanan yang berat. Tekanan yang berat adik-adik ya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena Raja Herodes Agripa I. Sebentar, contoh belum melanjutkan. Raja Herodes, mungkin adik-adik bertanya, apakah Herodes yang sama ketika Tuhan Yesus lahir dan membunuh semua bayi? Menyuruh orang, prajurit-prajuritnya membunuh semua bayi. Berbeda adik-adik. Ya, ini Herodes yang berbeda. Ini cucunya dari Herodes yang menyuruh bayi-bayi untuk dibunuh pada waktu Yesus lahir. Jadi adik-adik harus tahu ya, nama aslinya adalah Markus Julius Agrippa. Ya, ini Herodes yang menyuruh menangkap Rasul Petrus di Kisah Para Rasul 12 ini. Oke adik-adik, jadi dia adalah cucunya Raja Herodes yang membunuh bayi-bayi pada zaman Yesus lahir. Baru saja membunuh Yakobus ya. Sebelum dia menangkap Petrus, ia membunuh Yakobus, salah satu juga murid dari Tuhan Yesus. Nah, dianggap ini menjadi kebahagiaan dari orang-orang Yahudi, maka ia melanjutkan misinya untuk menangkap target selanjutnya, yaitu Petrus. Ya, Rasul Petrus jadi target selanjutnya untuk diapakan? Untuk dipenjara, untuk dibunuh juga. Ya, karena ini menyenangkan hati orang-orang Yahudi pada waktu itu. Wah, menjengkelkan ya, menyebalkan ya. Ya seperti itulah. Ya, adik-adik. Lalu Petrus ditangkap akhirnya. Ya, setelah Yakobus mati, lalu Petrus ditangkap di penjara. Dan ini super ketat adik-adik ya. Jadi nggak ada kesempatan untuk bisa kabur sama sekali. Nggak bisa. Karena apa? Tangannya dibelenggu oleh rantai. Wah, dan dijaga oleh penjaga-penjaga. Wah, ini sih nggak ada harapan untuk lolos ya adik-adik. Itu yang dihadapi oleh Rasul Petrus pada waktu itu. Dan ini dikatakan sebagai jaganya itu sip-sipan. Jadi setiap 6 jam sekali mereka berganti untuk menjaga Petrus. Jadi nggak ada harapan sama sekali untuk keluar. Ya, begitu yang dialami oleh Rasul Petrus. Meskipun demikian, adik-adik ya, di lain sisi jemaat-jemaat Yesus ya, jemaat-jemaat yang mengasihi Rasul Petrus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, terus bertekun bersehati untuk mendoakan keselamatan dari Petrus. Mereka berserah kepada Tuhan
mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, mendoakan keselamatan dan kebebasan dari Rasul Petrus. Wah, ini luar biasa ya, bersatu hati berdoa untuk orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi. Adik-adik juga harus belajar loh untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Jadi kita sama-sama pagi hari ini di dalam kisah ini kita bisa belajar, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga bisa menerapkan. Begitu ya adik-adik ya. Nah, lalu pada waktu Petrus di dalam penjara, tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Ya. Malaikat Tuhan datang. Tadi kita sudah baca bahwa ada cahaya yang begitu terang. Dan tiba-tiba Petrus ketika tertidur ditepuk, bangun katanya. Ya. Ketika Petrus dibangunkan, rantai itu terlepas. Ya, rantai yang membelenggu tangannya terlepas. Wah, luar biasa ya. Malaikat Tuhan datang kepada Petrus, membangunkannya dan melepaskannya dari ikatannya, dari penjagaan. Lalu pengawal satu dilewatin, pengawal 2 dilewatin, dan seterusnya sampai ke pintu gerbang. Akhirnya Petrus dibawa keluar ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat Tuhan itu pergi meninggalkannya. Dalam kondisi baru tersadar, Petrus bilang, wah, akhirnya saya tahu bahwa Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memelihara saya. Luar biasa ya, bagaimana Tuhan punya begitu banyak cara untuk menolong anak-anaknya yang percaya kepadanya. Kalau Petrus bisa ditolong, adik-adik juga pasti bisa ditolong. Ya, kabar baik buat kita semua bahwa orang yang percaya, yang yakin kepada Yesus akan selalu ditolong di dalam segala sesuatu, di dalam segala kondisi, seperti yang Petrus alami. Seperti itu adik-adik. Nah, ketika Petrus bebas, lalu dia tiba-tiba ketika dia sadar, dia akhirnya pergi ke rumah Maria, ibu Markus gitu ya. Bukan ibu Yesus, tapi ibu Markus gitu ya adik-adik. Jadi jemaat yang sedang berdoa tadi, yang sedang mengharapkan keselamatan Petrus, didatangi oleh Petrus. Petrus terus mengetuk pintu, tok 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 tok, tok. Terus mengetuk pintu rumah Maria, gitu ya. Lalu pelayan wanita bernama Rode, ya, dia membuka pintu karena dia mendengar ketukan itu. Dia mencoba untuk ada di depan pintu, dan Petrus memberitahu bahwa dirinya adalah Petrus, gitu ya adik-adik. Dan si Rode ini karena saking girangnya, saking bahagianya, saking happy-nya gitu ya, karena dia tahu itu suaranya Petrus gitu ya. Petrus selamat, Petrus bisa bebas. Tapi lucunya adalah saking senangnya, dia akhirnya kembali ke kerumunan orang-orang yang sedang berdoa dan mengharapkan keselamatan Petrus gitu ya. Petrus terus mengetuk dari luar supaya dibukakan pintunya. Akhirnya Rode memberitahu, Petrus datang mengetuk pintu gitu ya. Terus salah seorang mengatakan, kamu ngigau ya gitu ya, kamu bermimpi atau apa gitu ya. Jadi enggak, itu beneran Petrus gitu ya. Lalu mereka akhirnya rame-rame datang ke depan pintu, dan Petrus sementara asik mengetuk gitu ya, terus mengetuk pintu rumah Maria gitu. Akhirnya mereka sadar bahwa itu adalah Petrus. Lalu pintu dibukakan dan tercengang, terkejut mereka. Karena kok bisa dengan penjagaan yang super ketat, pengawalan yang dibagi menjadi 4 regu, Petrus bisa lolos. Petrus punya kesempatan untuk keluar dari penjara itu. Akhirnya Petrus memberikan isyarat, karena mereka kan pasti terkejut ya. Shh, masuk dulu, nanti aku cerita, gitu ya. Supaya tidak bikin berisik dan bikin gempar, seperti itu adik-adik. Akhirnya sampai di dalam rumah, Petrus menceritakan apa yang ia alami, bagaimana Tuhan Yesus menyuruh malaikatnya untuk menolong dirinya, membebaskan dirinya. Lagi, ya adik-adik, lagi-lagi dibebasin. Sebelumnya
dia di Mahkamah Agung juga ditangkap. Sebelumnya lagi dia dan Rasul Yohanes juga ditangkap. Tapi lagi-lagi Petrus dibebaskan dari penjara. Ini kali ketiga loh, luar biasa bagaimana penyertaan, pertolongan daripada Tuhan Yesus bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah adik-adik, ayo kita boleh semakin percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa menolong setiap kita, gitu ya. Dari kisah ini kita bisa belajar dua hal adik-adik. Apa itu contoh? Yang pertama, kita belajar tadi dari jemaat-jemaat yang terus mendoakan, terus mengharapkan keselamatan Petrus. Dengan bersehati, dengan tekun, dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Buat Tuhan yang menjadi jawaban, menjadi pertolongan buat Petrus. Dan bagi kehidupan mereka. Mereka terus berserah, mereka yakin akan kuasa pertolongan Tuhan Yesus. Dan terbukti, Petrus di penjara super ketat seperti itu dia bisa lolos, dibebaskan, gitu ya. Dia bebas dan akhirnya kembali di tengah-tengah mereka. Luar biasa bagaimana Tuhan menjawab seruan doa orang-orang yang berserah kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua apa adik-adik? Mulailah belajar mendoakan, ya. Kita mulai belajar mendoakan orang-orang di sekitar kita. Siapa contoh? Orang tua kita doakan, kesehatan, bagaimana orang dalam pekerjaan mereka, dan apapun yang mereka lakukan. Tanggung jawab mereka dalam mengasuh kalian, doakan supaya Tuhan berikan hikmat, ya, supaya mereka bisa menjaga kita, supaya mereka juga bisa memelihara kita, menolong kita untuk semakin bertumbuh mengenal Tuhan Yesus. Lalu berdoa untuk siapa lagi? Untuk teman-teman kita, ya. Mungkin ada yang masih belum bergabung di sekolah minggu, atau masih malas-malesan, atau masih nggak kepengen ikut, gitu ya. Ingatin, doakan, gitu ya. Mungkin nggak bisa ketemu secara langsung, ya lewat doa. Kita bisa belajar untuk mendoakan teman-teman kita. Doakan juga lose-lose sekolah minggu supaya diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, ya, kreativitas, supaya apa? Supaya semakin semangat menolong adik-adik mengerti firman Tuhan, belajar firman Tuhan, ya, supaya kita bisa hidup terus menerima pertolongan daripada Tuhan, semakin bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Hidup kita akan sama-sama diberkati. Oke adik-adik, inilah kisah dari salah satu murid Yesus yang lagi-lagi dibebaskan dari penjara. Oke, kita satukan hati adik-adik, kita berdoa. Ikutin contoh berdoa ya. Oke? Oke dong. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh sama-sama belajar dari salah satu murid Tuhan Yesus yang lagi-lagi dibebaskan, yaitu Rasul Petrus. Dan kami bisa melihat bagaimana Tuhan punya begitu banyak cara untuk menolong setiap anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar untuk berserah kepada Tuhan Yesus dengan apapun yang sedang kami hadapi. Lalu kami juga bisa belajar untuk berdoa Tuhan, untuk orang-orang di sekitar kami. Kami boleh mengasihi mereka. Kami boleh memberikan semangat lewat doa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap adik-adik sekolah minggu, biar kami boleh bertumbuh dan semakin mengenal Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama-Mu. Amin. Oke, sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Bye-bye. Kita mengucapkan terima kasih kepada Chantau Antonius yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, kita mempunyai Tuhan yang ajaib yang akan menolong kita setiap saat. Nah, anak-anak juga punya kewajiban mendoakan teman-temannya ya, supaya Tuhan bekerja melalui mereka. Jadi kita harus memperhatikan orang lain, kita juga bisa mendoakan orang tua kita, teman-teman kita, tetangga kita, siapa saja, supaya Tuhan juga menolong mereka.
biarlah kita mempunyai kewajiban untuk menolong mereka di dalam doa. Biarlah Tuhan yang mendengarkan doa kita dan menolong orang-orang yang kita doakan. Nah, pada saat ini kita akan memberikan persembahan, kita juga akan menyanyikan sebuah pujian. Persembahan kita akan diberikan melalui gereja, tata usaha gereja, bisa juga ditransfer melalui QRIS juga, atau melalui m-banking, atau melalui transferan di bank ya. Nah, kita bisa mempersiapkan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kita nyanyikan satu pujian, Allah kita heran dan besar. Demikianlah kita sudah menaikkan pujian, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kita mau berdoa ya sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami bukan menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku juga. Berkatilah juga Chantal Antonius yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum. Biarlah kami senantiasa bersyukur di dalam Tuhan, dan Tuhan juga menyertai kami sepanjang minggu ke depannya. Terima kasih, dan kami akan bersekutu kembali untuk minggu depannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berkumpul bersama dengan waktu yang sama untuk minggu depannya. Dan sampai ketemu minggu depan anak-anak.